Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada qudwah kita, uswah hasanah kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman sekalian, sebelum kita mulai sekali lagi saya ingin mengingatkan kepada diri saya dan antum semua sebuah adab di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah mewanti-wanti kita dalam surat Al-Hujurat ayat 2. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat suara kalian di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala tajharu lahu bil qaul kajahri ba'dikum li ba'd. Dan jangan kalian mengeraskan suara kalian seperti jika kalian ngobrol biasa sesama kalian. Jadi sekali lagi saya ingin ingatkan buat bapak-bapak, ibu-ibu di belakang, kita harus jaga marwah dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita berbicara tentang adab, tentu saja kita tidak berbicara adab secara sempit ya, hanya berkaitan dengan teman, saudara, keluarga. Tapi adab yang harus kita prioritaskan adalah adab kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan salah satu adab kepada Nabi itu kalau di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau di hadapan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, seperti yang dijelaskan Imam Qurtubi, ketika Nabi wafat, yang dimaksud ayat ini adalah sunnah dan sabdanya. Itu nggak ada yang bicara lagi, hadirin. Baik yang ikhwan maupun yang akhwat. Dan ini bukan untuk menghormati sang pemateri atau sang ustadz. Menghormati guru atau ustadz itu urusan kesekian lah. Urusan pertamanya beradab di hadapan firman Allah Subhanahu wa taala. Dan beradab di hadapan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena simpel aja, hadirin dan teman-teman sekalian, kalau orang nggak bisa jaga sikapnya di hadapan penciptanya, ya nggak usah berharap banyak dia mau menghargai gurunya, nggak usah berharap banyak dia mau menghargai temannya, atau menghargai panitia, atau menghargai dan menjaga perasaan jamaah yang lain yang sibuk nulis dan terganggu karena suara-suara yang dia ucapkan. Jadi nggak usah berharap banyak. Wong penciptanya saja nggak dihormatin, nabinya nggak dihormatin. Jadi ini yang perlu kita renungkan bersama-sama. Kayaknya Pak Ustadz baper nih.
Enggak. Sekali lagi, nggak penting ya. Ini bukan tentang pemateri, ini tentang bagaimana kita beradab di hadapan Sang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Toh yang diminta simple kok, yang diminta hanya diam, yang diminta jaga anak, itu pun juga anak masing-masing, gitu loh. So, saya ingat, ada panitia di sini menekankan jaga anak tetangga? Gak ada. Anak masing-masing yang kita lahirin sendiri, yang kita bawa dari rumah, gitu loh. Kita belum dituntut membela Nabi dengan keringat kita. Kita belum dituntut membela Nabi dengan darah kita. Sebagaimana yang dialami oleh keluarga Yasir, Sumayyah, Ammar. Kita belum disuruh jalan kaki sejauh 450 kilo sampai 500 kilo dari Mekah ke Madinah. Sebagaimana yang dilakukan para muhajirin. Kita cuma diminta diam. Kalau diam aja nggak mampu, ya simpel aja hadirin. Kalau 1 tambah 1 aja nggak mampu, gimana 3 kuadrat kali 4 kubik? Nggak mungkin bisa. Jadi nggak usah bicara macam-macam. Wong yang simpel aja nggak bisa. Oleh karena itu ini yang perlu kita renungkan. Dan ini bukan tentang ustadznya, ini tentang kita. Karena closing statement ayat tersebut adalah ancaman. Antahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Kalau kalian lakukan hal di atas, itu amal-amal kalian hancur, gugur. Dan naasnya wa antum la tash'urun. Kalian nggak ngerasa. Ngerasanya pulang dari majelis taklim, pulang dari kajian, seneng, tapi amal-amal kita hancur. Fatal Ustadz, fatal. Cuman ngobrol fatal. Kenapa demikian? Karena dengan kita ngobrol, dengan kita keluarkan suara, yang tidak kita hormati adalah pencipta kita dan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan kata para ulama, al-ibrah fi man ta'si. Parameternya nih, siapa yang Anda maksiati. Bukan apa maksiat kita, itu bukan itu. Parameternya, siapa yang kita maksiati. Kita pukul-pukulan, berantem, sesama pegawai atau sesama OB, insya Allah paling SP1, SP2. Tapi kalau CEO-nya kita cubit, ini nggak pukul-pukulan nih, cubit. SP berapa tuh hadirin? Ini parameternya bukan apa maksudnya, Anda berhadapan dengan siapa. Jadi hendaknya kita renungkan, yang diminta simpel kok. Yang diminta simpel, kita diam, kita dengarkan kajian siapapun, bukan hanya di majelis ini, tetapi di majelis-majelis ilmu yang lain, karena parameternya bukan sang ustadz, tetapi firman-firman dan sabda-sabdanya. Dan saya ingatkan kembali, Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 204, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Dan apabila Al-Qur'an dibacakan, fastami'u lahu, dengarkan dengan seksama. Istima' itu berbeda dengan sama'. Sama' mungkin mendengar dengan sekilas.
tapi istima dengan fokus. Wa ansitu, dan diamlah. Perintah nih, suruh diam. Ini perintah. Al-amru yaqtadil wujub. Kaidah usul fikih mengatakan perintah itu pada dasarnya melahirkan kewajiban. Kenapa disuruh diam? La'allakum turhamun, agar kalian dirahmati sama Allah. Dalilul khitab dari ayat ini, kalau bahasa kita, pemahaman terbalik dari ayat ini, kalau ketika ayat itu dibacakan atau hadis itu disebutkan, kita enggak dengarkan dengan seksama, kita enggak diam, maka kita tidak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Iya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kita masih bersama surat Az-Zumar. Surat Az-Zumar. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat ke-9, "Qul hal yastawi alladzina ya'lamun walladzina la ya'lamun." Katakan wahai Muhammad kepada mereka, apakah sama antara orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui? Ayat ini adalah sebuah penegasan bahwa pembeda dalam sebuah kehidupan adalah ilmu. Pembeda dalam sebuah kehidupan adalah ilmu. Dan kita sedang menjelaskan pemaparan dari seorang ulama tafsir besar, Al-Imam Ibnu Ashur, dalam kitabnya Tahrir wa Tanwir. Beliau menjelaskan bahwa ilmu akan membuat 6 perbedaan dalam hidup. Jadi kalau kita punya ilmu, kita ngaji, kita datang ke kajian, kita bela-belain, hadirin, itu akan menghasilkan 6 perbedaan induk. Yang pertama, kita akan tahu arah hidup dan tujuan hidup kita. Kita dapat GPS, kita dapat peta kehidupan. Dan itu sudah kita tekankan. Masih ingat analoginya? Antara Anyer Jakarta, antara Bintaro Pondokopi, itu bukan Anyer Jakarta. Jadi itu sesederhana itulah. Orang yang hidup tanpa ilmu, walaupun kaya, itu ibarat antum naik sebuah maskapai elit, duduk manis di first class, lalu begitu duduk ada welcome drink, dikasih fresh juice, lalu ketika mau take off, pilotnya bilang, "Saya pilot bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, dan saya mau curhat, saya juga bingung kita mau kemana." Kira-kira perasaan antum gimana tuh? Ini udah take off gitu, dia bingung mau kemana. Kira-kira bahagia enggak? Itu kan berkaitan dengan bahan bakar. Kalau habis bahan bakar di sana gimana? Orang tuh harus tahu mau kemana dan lewat mana. Dan lewat mananya tuh ilmu. Itu sama, punya harta banyak, full fasilitas, nggak punya ilmu, ya begitu tuh. Kayak naik first class, terus pilotnya nggak ngerti mau kemana, bingung deh. Terus kata pilotnya, ada yang mau kasih ide buat saya? Kira-kira nanti gimana? Tambah galau kan. Gak akan sukses itu penerjemah, itu penerbangan tuh gak akan sukses. Karena dia gak tahu ilmunya, dia gak tahu arahnya. Jadi
Itu yang pertama hadirin. Yang kedua, kata Ibnu Ashur, pembeda yang kedua bagi orang yang punya ilmu, kita jadi tahu lubang dalam kehidupan. Kita akan tahu kerikil-kerikil, masalah-masalah hidup, dan bagaimana menghindari atau menghadapinya. Jadi kan kehidupan tuh nggak lempeng gitu aja. Ada badai, ada lubang, ada jeglokan, ada polisi tidur. Nah, dengan kita punya ilmu, kita tahu apa penyakit-penyakit kehidupan. Kita tahu dan bisa menghindari penyakit-penyakit hidup, ini penting. Dan sebaliknya orang yang nggak punya ilmu, dia blank, bingung dia. Dia punya masalah tapi buntu. Punya masalah, buntu. Jangankan obatnya, akar masalahnya saja dia nggak tahu. Hadirin, kalau kita sakit nih, salah satu hal terpenting dalam proses pengobatan itu apa? Hah? Apa? Yang dokter di sini siapa? Anak FK di sini. Dalam proses pengobatan, salah satu hal terpenting dan kalau bisa dari awal, semakin awal didapatkan, cek apa hadirin? Tegak diagnosa. Jadi harus menegakkan diagnosa. Karena kalau diagnosa nggak tegak-tegak, antum kepimpong terus, bingung. Dan nggak bisa minum obat. Paling dikasih obat-obat preventif, itu pun kemungkinan salah. Benar nggak sih hadirin? Iya kan? Dan menegakkan diagnosa harus pakai apa hadirin? Ada dokter tatap mata saya, tatap kan nggak ada. Bapak tes darah, tes ini, ilmu tuh hadirin, ilmu. Kalau diagnosa nggak tegas, bingung kita, bingung. Karena bisa jadi akar masalahnya di tempat yang berbeda dengan keluhan. Saya pernah sakit kepala selama 1 semester. Itu minum obat, obat sakit kepala merek apapun udah dijalani, nggak hilang-hilang. Bingung tuh, kenapa ini? Ternyata akar masalahnya apa? Gigi geraham saya tumbuhnya tidur, akhirnya nyerang saraf kepala belakang. Pengen di gigi tuh, padahal yang sakit di sini. Dan itu pun diagnosa tegak nggak sengaja. Artinya secara matematika ya, semua dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Ada 1 gigi yang bolong, gak ada kaitannya. Terus ngobrol sama dokter giginya, ya saya juga lagi ada sakit kepala. Ya udah langsung di ronsen aja mas. Pas di ronsen bener tuh gigi tidur dan udah lama tidurnya. Iya bener, saya pikir nggak tumbuh gigi geraham saya, ternyata udah dewasa, udah akil balik tapi tubuhnya tidur. Itu begitu diagnosa tegak tuh plong loh, padahal masih sakit tapi plong, karena jelas langkah berikutnya tuh ilmiah, jelas, nggak main coba-coba. Kalau diagnosa belum tegak, itu nyoba-nyoba terus nih, yaudah kasih resep ini, kasih resep ini. Benar nggak sih hadirin? Iya kan?
Kira-kira begitu juga. Banyak orang bingung karena tidak bisa menegakkan diagnosa dalam masalah-masalah hidup. Kenapa? Gak punya ilmunya. Sehingga masalah sepele terkesan besar. Dan yang harusnya gak jadi masalah. Dan potret hal ini sudah ada pada zaman Nabi SAW. Sampai nyawa hilang gara-gara salah diagnosa karena menghadapi masalah tanpa ilmu. Masih ingat hadis Jabir riwayat Imam Abu Dawud, ketika ada seseorang yang terluka di kepalanya dengan luka yang cukup parah, lalu orang ini di perjalanan tertidur di malam hari, dalam tidurnya dia mimpi basah. Ketika bangun di waktu subuh, dia bingung mau sholat. Bisa tayamum atau harus mandi? Nanya sama teman-temannya. Oh, kata teman-temannya, mandi. Tayamum itu hanya untuk wudu. Dan Anda dapat air. Kan ada air, mandi. Kan Al-Maidah ayat 6 itu falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Kalau nggak ada air, ini ada, mandi. Dia mandi, habis mandi mati. Iya, mati. Ya Allah, mati ini. Ini ada masalah. Dapat fatwa, mandi mati. Diaduin ke Nabi SAW. Apa kata Nabi kita SAW? Lihat, Nabi kita yang luar biasa menjaga lisan itu sampai mengatakan qatalahumullah, mereka telah membunuh dia dan Allah akan bunuh mereka. Itu kalau kita terjemahkan secara letterlek, qatalahumullah, qatalu. Fatal hadirin. Ini ilmu ini penting. Ilmu penting. Nyawa loh. Ini zaman Nabi. Salah. Karena kita semua bertindak sesuai dengan pemikiran kita. Kalau pemikiran kita selalu dikontrol oleh wahyu, aman. Aman. Tapi kalau pengalaman belum tentu cocok dalam satu kasus ke kasus yang lain. Ilmu, kita tahu ilmu apa sih? Ini bukan bidang kita. Nah, ini jadi masalah. Mentang-mentang pakar di sebuah disiplin ilmu, dan memang dielu-elukan oleh komunitasnya seakan-akan dia tahu semua masalah hidup. Padahal tidak. Di kulli maidanin fursanuha, kata para ulama. Setiap bidang itu ada pendekarnya masing-masing. Ada pendekarnya. Anda belajar tentang kehidupan apa enggak? Belajar agama apa enggak? Kalau fatal. Saya seringkali dapat, dan banyak yang fatal loh. Saya seringkali dapat masalah rumah tangga, setelah saya tahu akar masalahnya, harusnya enggak cerai nih. Tapi karena disikapi tanpa ilmu, berantakan semuanya. Cerai. Harusnya nggak dicerai. Hadits Muslim hadirin. Kisah pembunuh 99 nyawa. Datang ke seorang rohib, tanya, ini saya udah bunuh 99 nyawa, kira-kira saya bisa tobat nggak? Kata rohib, ya nggak bisa lah. Kebanyakan. Nggak bisa. Oh nggak bisa ya? Iya nggak bisa. Terus apa yang terjadi? Ya bungkus hadirin. Digenapin jadi 100. Dibunuh tuh rohib. Habis bunuh si rohib, kembali lagi timbul perasaan, ya kan nggak diampuni. Bedanya 99 sama 100 apa kalau nggak diampuni? Nggak ada. Ya sekalian aja bungkus.
Tapi dia masih ingin bertaubat kepada Allah. Tanya kepada alim ulama. Nanya lagi, saya udah bunuh 100 orang. Dan dia nggak cerita. Yang kemarin dia bilang, enggak gue bunuh. Enggak, dia nggak cerita gitu. Dia cuma bilang, saya udah bunuh 100 nyawa. Gimana, ada tobat apa enggak? Apa kata ulama itu? Man yahulu bainaka wa baina taubah. Siapa yang bisa menghalang-halangi Anda dengan taubat? Siapa yang bisa menghalang-halangi Anda dengan taubat? Ya bisa lah. Allah Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun. Seneng tuh orang. Dibunuh nggak tuh alim? Enggak, kan ada taubat. Alhamdulillah. Bayangkan hadirin sekali. Ini ilmu nih. Ini hadis Nabi. Jadi ini lagi-lagi, inilah alasan kenapa para ulama semangat banget belajar, karena lagi-lagi ilmu kebutuhan. Kenapa Yahya bin Yahya Al-Laythi itu berangkat dari Spanyol ke Madinah hanya untuk belajar sama Imam Malik? Spanyol ke Madinah. Siapa yang dari Spanyol dapat hadiah? Gak ada. Karena mereka tahu butuh nih. Lalu apa kata, sedikit aja, karena ini penting. Apa kelanjutan ulama itu bilang apa? Man yahulu bainaka wa baina taubah. Lalu kata beliau, intalik ila ardin kada wa kada. Setelah Anda tobat, Anda pergi ke sebuah tempat, hijrah, pergi. Fa inna biha unasun ya'budunallah fa'budullaha ma'ahum. Karena sesungguhnya di kampung tersebut, di kota itu dihuni oleh orang-orang yang soleh, yang senantiasa beribadah kepada Allah. Kamu beribadahlah bersama mereka. Wala tarji ila ardik, jangan sekali-kali kembali ke kotamu. Jangan sekali-sekali kembali ke lingkunganmu. Fa innaha ardun sau, karena itu lingkungan yang buruk. Oh, ini dalam. Kalau setiap kita yang hijrah meresapi hadis ini, insya Allah hijrahnya istiqomah. Karena ini sabda Nabi. Pindah, kata Nabi. Nggak ada stay di lingkungan yang sama. Nggak ada stay di komunitas yang sama. Pindah. Ini Nabi, saya hanya membacakan saja hadis Muslim. Intalik ila ardin kada wa kada. Di sana ada orang-orang soleh, Anda ibadah deh sama mereka. Dan la tarji ila ardik, jangan sekali-sekali kembali. Fa inna ardun saw, karena itu lingkungan yang buruk. Itu lingkungan yang buruk. Lihat dalam hadis ini, nggak ada, dalam hadis nggak ada redaksi balik ke lingkungan, ngajak dakwahin yang lain, insya Allah kita baik bareng-bareng. Enggak. Tapi kan penting dong, iya, tapi kita dulu diselamatkan. Kalau kita udah jadi ulama, udah jadi alim, udah ngerti, baru bisa kita pikirkan hal itu. Tapi kalau kita juga baru, nggak bisa. Intalik ila ardin kada wa kada. Keluar, kata keluar dalam hadis itu. Gabung sama orang-orang soleh yang hobinya ibadah kepada Allah, dan jangan balik lagi. Jangan balik lagi. Kalau kita balik lagi, kemungkinan kita nggak istiqomah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, ini kalau nggak ada ilmu, lihat, saya ingin tanya, yang si rahib endingnya gimana? Rahibnya tadi, meninggal. Padahal yang punya masalah siapa? Beliau yang punya masalah? Enggak,
Yang punya masalah tuh pembunuh. Bayangkan. Padahal bukan dia yang punya masalah. Mati hadirin. Karena salah menjawab. Ini kita banyak masalah hadirin sekalian. Banyak masalah. Dan ingat, perlu kita camkan. Setiap maksiat itu pasti ada side effect di dunia maupun di akhirat. Itu pasti. Ada side effect di dunia maupun di akhirat. Kan ketika kita jauh dari agama, nggak pernah belajar sebelumnya, otomatis kan kita nggak tahu mana yang halal, mana yang haram. Dan akhirnya kita kerjain semua tuh. Nah, yang haram itu, yang maksiat itu ada side effect-nya. Nah, side effect-nya itu di dunia dan di akhirat. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura misalnya ayat 30, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Apapun yang menimpa kalian itu karena kesalahan dan dosa kalian. Kecuali kalau kita nabi maksum. Tapi kalau kita umat Nabi SAW, apa yang menimpa kita itu pasti ada andil dosa, maksiat, dan kesalahan. Nah, itu di dunia. Di akhirat, neraka. Nah, ini yang harus dicamkan. Jadi, sekali lagi, orang yang hidupnya tanpa ilmu, itu pasti akan kena masalah terus. Dan gak selesai-selesai. Dan musibah terus, bencana terus. Karena dia rutin melakukan dosa. Dan dosa itu pasti ngundang masalah, ngundang musibah, ngundang bencana. Pasti itu. Ini ayatnya. Dan perlu kita ketahui bersama-sama, ini yang dilupakan banyak orang pada hari ini. Ketika diajak ngaji, diajak belajar, lalu menghindar, gak mau. Ketika dikulik terus, alasannya belum siap. Bro, lu kenapa gak mau ngaji ke Ustadz A? Gue belum siap bro, nanti gue tahu lagi. Kalau tahu nanti kena dosa. Kalau gue nggak tahu kan nggak kena dosa. Lalu kasih dalil tuh. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Hafal, kalau yang begini hafal. Gitu. Al-Baqarah ayat terakhir. Ya Allah, janganlah Engkau hukum kami karena ketidaktahuan kami atau karena kami lupa. Benar nggak tuh? Yang bicara dalam hatinya, ini kok gue banget ya kemarin tuh. Ada nggak di sini? Nggak ada ya? Nggak ya? Nggak salah, ya nggak apa-apa. Iya kan begitu. Ana suka deg-degan kalau dengar Ustadz itu ngomong. Ketak ya, denger lagi. Tahu deh gue, kena deh dosanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Ini yang perlu kita luruskan. Betul, Allah mengatakan Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Betul, konsepnya adalah orang yang melakukan dosa karena tidak tahu dimaafkan. Dimaafkan. Ya. Tapi kita harus ingat tiga hal. Yang pertama, orang yang tidak mau belajar dengan alasan ini, dia pasti, dia terancam kena dosa. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu hukumnya wajib. Begitu dia nggak datang-datang karena khawatir tahu, kalau tahu nggak bisa maksiat lagi, paling nggak langsung dia kena dosa tuh. Kan dia nggak mau belajar, dan belajar hukumnya wajib. Hal yang kedua yang banyak dilupakan,
Kalaupun dimaafkan, sebagian para ulama mengatakan itu side effect di akhirat. Dimaafkan akhirnya nggak masuk neraka, nggak kena azab kubur. Tapi side effect di dunia berlaku. Side effect di dunia itu berlaku. Mau tahu nggak tahu berlaku. Jadi mau tahu nggak tahu berlaku. Setiap maksiat pasti ada side effect-nya. Orang yang hobi minum-minum dan dia nggak tahu bahwa minum-minum itu quote and quote hukumnya haram. Jadi minum-minum yang tanda kutip hukumnya haram karena dari kecil di barat misalnya dia pikir baik-baik aja. Ternyata beberapa tahun kemudian punya kendala kesehatan, ketemu dokter, lalu divonis CA. Ketika divonis CA, kira-kira dia akan berargumen nggak? Dok, waktu saya minum kan saya nggak tahu dok, hukumnya haram. Begitu nggak? Enggak kan? Nggak tahu tuh. Sebagian suami itu nggak tahu mukul istri haram. Kenapa? Karena baca surat An-Nisa 34 sepotong-sepotong dan ditafsirkan sendiri. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhun wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun. Dan istri yang kalian khawatirkan durhaka, nasihati mereka. Kalau mereka nggak berubah-berubah, boikot mereka di tempat tidur. Kalau nggak bisa juga, pukul. Gitu. Nah ini nggak pernah ngaji, langsung diamalkan. Kan ilmu langsung diamalkan Pak Ustadz. Alhamdulillah kemarin udah gue gampar 3 kali. Gitu. Tapi kenapa bini gue minta cerai abis itu? Kan ayatnya jelas, pukul. Jadi, dan itu terjadi di banyak masyarakat kita tuh nggak tahu tuh nggak boleh. Padahal yang dimaksud pukul kata Nabi SAW dorban ghairu mubarrih, pukulan yang tidak menyakitkan. Dalam riwayat pukul pakai siwak, gitu loh. Pakai siwak, kayu siwak. Siapa yang bawa? Saya nggak bawa kayu siwak, atau bawa kayu siwak. Kira-kira kalau dipukul pakai kayu siwak, benjol apa enggak? Enggak. Kecuali 2 lusin, dijadiin 1, gitu loh. Kalau 1 mah enggak. Dan nggak boleh la tadribul wajah, nggak boleh mukul muka dan bagian-bagian sensitif gitu loh. Jadi mukul mungkin ini, mukul betis gitu aja udah. Enak kan dipukul begitu. Dan dipukul bukan ditimpuk, bukan gitu. Jadi dipukul gitu. Itu banyak yang cerai gara-gara itu tuh. Itu intinya orang yang bermaksiat tahu apa enggak pasti ada efek. Pasti itu hadir. Pasti. Yang terakhir yang ketiga, kita harus bedakan orang yang tidak tahu dan dia punya jiwa pembelajar dengan orang yang tidak mau tahu atau istiqomah jadi orang yang nggak tahu. Gitu. Jadi memang dia, alhamdulillah Pak Ustadz, saya istiqomah jadi orang awam. Udah 40 tahun nih, nggak pernah datang ke kajian. Jadi ini beda. Kalau orang yang tidak tahu tapi dia punya jiwa pembelajar, itu namanya jahal atau jahil atau mukhti, khata. Tapi kalau orang yang tidak mau tahu dan diajak nggak pernah datang, itu dalam ilmu dalam bahasa Al-Quran dinamakan i'rad.
Makanya Allah berfirman dalam surat Thaha ayat 124, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling, nggak mau tahu, namanya berpaling, ada orang datang kita buang muka ke kiri, buang muka ke kanan, itu berpaling. Jadi dikasih undangan ngaji, diajak mengkaji Al-Quran hadis, buang muka gitu, berpaling, nggak mau dengar. Dimaafkan, uzur, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dia akan menghadapi kehidupan yang penuh dengan derita. Nggak ada solusinya tuh hidup. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan dia akan dibangkitkan dalam kondisi buta. Jadi ini poin penting. Yang pertama hukumnya wajib, jadi otomatis kalau kita nggak ngaji dosa tuh. Yang kedua, kalaupun dimaafkan, kalau kita nggak tahu, itu set efeknya di akhirat yang dimaafin. Kalau di dunia sih berlaku. Mau tahu nggak tahu berlaku tuh. Itu dunia. Yang ketiga, yang dimaafkan itu orang yang nggak tahu tapi dia punya jiwa pencari kebenaran. Karena orang yang belajar nggak mungkin sekali datang tahu semua. Semua butuh proses dan proses panjang. Dan dalam proses yang panjang itu pasti dia tergelincir, pasti dia melakukan kesalahan yang dia tidak tahu. Dia baru belajar sampai halaman 20. Masalah dia hari itu kunci jawabannya ada di halaman 75. Salah. Itu dimaafin. Karena dia dalam proses. Adapun selebihnya tidak. Saya rasa kita cukupkan dan kita lanjutkan ba'da isya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah azan ya? Ya, terima kasih. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembeda yang ketiga adalah al-uns, kenyamanan. Orang yang berilmu akan mendapatkan kenyamanan dalam hidup. Mereka akan mendapatkan sebuah perasaan nyaman. Apapun masalahnya, apapun ujiannya. Kenapa demikian? Paling tidak bisa kita jawab yang pertama, bahwa ketenangan dan kenyamanan adalah milik Allah. Maka untuk mendapatkan ketenangan, kenyamanan, kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. iPhone X itu punya Apple, hadirin. Kalau antum mau iPhone X, antum harus ke Apple. Gak mungkin ke Samsung. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang yang beriman. Dalam surat Al-Fatah ayat berapa? Ayat 4. Lalu Allah juga berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, hati itu jadi tenang. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kenapa orang yang berilmu itu, yang berilmu sejati ya, akan tetap tenang apapun masalahnya, karena dia tahu jawabannya. Ketika antum dikasih ujian kimia tersulit sedunia, antum langsung keringat dingin? Belum. Antum lihat dulu. Ketika antum ternyata tahu jawabannya, maka deg-degan pun hilang. Keringat gak menetes. Dan antum akan ngerjain sambil cengar-cengir.
Dan antum lihat ke kanan, lihat ke kiri, gitu loh. Muka pucat, terus ada yang garuk-garuk kepala, ada yang tisu habis, karena mereka nggak tahu jawabannya. Makanya Allah berfirman apa? Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Bagaimana Anda bisa sabar, bisa bertahan, sedangkan Anda tidak tahu ilmunya. Bagaimana Anda bisa sabar menghadapi masalah, bertahan dalam menghadapi ujian, sedangkan Anda nggak tahu ilmunya. Surat apa itu? Surat Al-Kahfi ayat 68. Jadi itu tuh hadirin. Yang jadi masalah bukan masalah hidup kita. Yang jadi masalah begitu kita diberikan ujian dan masalah, kita tidak tahu ilmunya. Akhirnya lembar jawaban kosong, atau kalaupun dijawab hitung kancing dan jawabannya salah. Itu yang jadi masalah. Jadi begitu banyak masalah, belajar, bukan hangout gitu loh. Belajar, ini solusi, dan kita akan tenang. Dan kita udah suka tekankan masalah ini, kita lanjutkan. Pembeda yang keempat, kata Al-Imam Ibnu Ashur, pembeda yang keempat, hadirin yang dirahmati, ini penting banget nih pembeda. Beliau mengatakan pembeda yang keempat adalah maqamul ghina 'anin nas bimiqdaril ilm wal ma'lumat, fakullama izdada ilmul alim qawiya ghinahu 'anin nasi fi dinihi wa dunya. Orang yang memiliki ilmu, dia tidak akan bergantung sama manusia. Dan ketidakbergantungannya dengan manusia itu tergantung kadar ilmunya. Semakin tinggi ilmu seseorang, maka dia semakin tidak bergantung kepada manusia dalam perkara dunia maupun perkara akhirat. Oh, ini dalam, hadirin. Dia merasa kaya, bukan sombong, tapi karena semakin tinggi ilmu, semakin dekat dan bergantung kepada Allah, dan semakin mengerti kunci-kunci jawabannya. Nah, ini yang diminta oleh Nabi SAW. Dalam hadis Muslim, Nabi mengajarkan kita doa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau hidayah, ketakwaan, wal afaf, meminta kehormatan sehingga tidak terjatuh ke dalam segala bentuk kemaksiatan. Dan yang terakhir, al-ghina. Al-ghina diterjemahkan dengan sederhana, kalau kita googling atau baca buku terjemahan, kekayaan ghina. Tapi tahukah kita apa makna dibalik al-ghina atau kekayaan dalam doa di atas?
Al-Imam An-Nawawi membantu kita untuk mengetahui hakikatnya. Kata beliau, wal ghina huna ghinan nafs wal istighna 'anin nas wa 'amma fi aidihim. Yang dimaksud kekayaan di sini bukan banyak harta, tapi kekayaan jiwa. Dan tidak bergantung kepada manusia atau apa yang dimiliki oleh manusia. Jadi nggak mupeng dengan apa yang dimiliki oleh orang. Itu maksud gina. Jadi bukan kaya harta. Karena kaya, antum sekaya apapun, tapi kalau jiwa antum miskin, antum ketergantungan dengan orang, antum bisa jadi budak. Bukan orang kaya, budak. Itu yang dijelaskan Imam Ahmad bin Abdul Halim. Jadi ini meminta kekayaan hakiki ini penting, hadirin dan teman-teman sekalian. Bahkan ini kemuliaannya seorang muslim dalam hadis Hasan dari hadis Abu Hurairah. Apa kemuliaan seorang muslim? Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa izzuhu istighna'uhu amma fi aidin nas. Kemuliaan seorang muslim ketika dia tidak tergantung kepada manusia dan apa yang dimiliki oleh manusia. Itu mulia. Kita akan mulia di sana. Bahkan dalam hadis Sa'ad bin Ammarah, hadis riwayat Imam Tabrani, dihasankan oleh Syekh Albani rahimahumullah. Dalam hadis itu, ajmi'il ya'as mimma fi aidin nas fa innahu huwal ghina. Putus asalah dari apa yang dimiliki dan ada di tangan manusia. Itu hakikat dari kekayaan. Jadi berputus asalah terhadap apa yang dimiliki oleh manusia atau yang ada di tangan manusia. Itu inti kekayaan. Itu inti dari kekayaan. Dan kuncinya itu ilmu, hadirin. Ilmu. Karena gini dia, hadirin. Semakin itu tadi ya, kata Ibnu Ashur, semakin ilmu kita tinggi, kita semakin gak tergantung sama manusia. Kan gitu ya. Analogi sederhana. Ketika kita punya ilmu mengemudi mobil dan bisa, maka kita nggak tergantung dengan Pak Supir, betul nggak hadirin? Saat kita punya ilmu memasak, maka kita nggak tergantung sama bibi. Ketika kita punya ilmu mensetrika, maka kita nggak tergantung sama empok. Orang yang nggak bisa nyetrika, baju saya udah belum, belum kan? Ini udah jam berapa? Nah, tergantung sama orang. Saat kita bisa nyuci baju, kita nggak tergantung sama laundry, gitu aja lah. Benar nggak nih hadirin? Gitu kan ya? Semakin keahlian kita banyak, kita semakin nggak tergantung sama orang. Dan semakin kita nggak tergantung sama orang, kita semakin mulia. Makanya wa'izzuhu, itu kemuliaan seorang mukmin. Itu ketika dia merasa, ketika dia nggak tergantung sama orang. Nah, analogi-analogi yang baru kita sampaikan itu kalau ilmunya ilmu dunia. Kalau ilmunya ilmu dunia, maka kita nggak akan tergantungan secara fisik dengan manusia. Jadi bayangkan kalau kita bisa mix antara keahlian dunia yang kita miliki
dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Oh, luar biasa. Jadi secara fisik kita nggak butuh sama manusia, mohon maaf, secara fisik kita nggak tergantung sama manusia, secara batin, secara hati kita nggak tergantung sama manusia. Itu izzah hadirin. Kenapa demikian? Karena orang yang belajar tafsir Al-Quran, belajar hadis Nabi SAW, dia kan pasti akan melewati surat Ali Imran ayat 26. Ketika Allah berfirman, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Katakanlah, ya Allah, pemilik segala kerajaan, tu'til mulka man tasha', engkau memberikan kerajaan kepada orang yang Allah kehendaki, orang yang engkau kehendaki, wa tanzi'ul mulka mimman tasha', dan engkau mencabut kerajaan tersebut dari orang-orang yang engkau kehendaki juga. Jadi kalau Allah ingin cabut kekuasaan, kekayaan, keahlian dari seseorang, simple. Allah ingin mencabut keahlian antum dalam matematik, dalam fisika, dalam ilmu marketing, dalam ekonomi makro, kan tinggal dipecahin aja tuh satu pembuluh darah di otak, selesai, clear, habis deh, habis. Tinggal dipecahin aja, sederhana. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Nggak perlu pakai toiron ababil, enggak, emang antum Abraha, bukan kan. Pecahin aja tuh satu pembuluh darah di otak, abis tuh, hilang, nggak ada yang hormatin antum, diketawain. Karena gaya kita, kalaupun selamat nih, kalau keluar dari rumah sakit, gaya kita sama kayak cucunya umur 3 tahun. Kan begitu hadirin. Wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha'. Allah memuliakan orang yang Allah kehendaki dan Allah hinakan orang yang Allah kehendaki. Biyadikal khair, semua kebaikan di tanganmu ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir, dan Kau maha berkuasa, maha mampu melakukan hal segala sesuatu. Ini kita nih kalau berilmu, kalau ngajinya benar, pasti lewat nih ayat. Begitu lewat nih ayat, berarti semua kekuasaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada ketergantungan sama makhluk, karena kita tahu sewaktu-waktu Allah bisa cabut tuh kekayaan dari dia. Orang yang yakin udah ngaji nih ayat, apalagi ditambah hadis Tirmidzi. Alhamdulillah Ustadz, kemarin saya udah ngaji hadis nasihat Nabi ke Ibnu Abbas. Kata Nabi, wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai' lan yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Ketahuilah, nah, apabila seluruh manusia bersekutu, berkoalisi untuk mensupport Anda, mendukung Anda, memberikan manfaat kepada Anda, mereka nggak akan berhasil kecuali dengan apa yang Allah takdirkan untuk Anda. Wa in ijtama'u, dan kalau sebaliknya seluruh manusia berkomplot untuk menjegal Anda, menghancurkan Anda, mencemarkan nama baik Anda, membunuh karakter Anda, lan yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu alaik, nggak akan berhasil kecuali sesuai dengan apa yang Allah takdirkan kepada Anda. Kan nggak takut lagi sama orang-orang yang begini hadirin. Nggak tergantung sama perusahaannya, nggak tergantung sama pujian orang, nggak tergantung dengan jumlah followersnya, nggak tergantung dengan angka di subscribernya, nggak peduli dia. Mau 1 kayak yang subscribe, mau 1000, nggak ada urusan. Ini semua bisa dicabut sama Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin, kita ini hina, rentan galau gara-gara ini. Kata Imam Ibnul Qayyim dalam Madarijus Salikin, wa'adhamun nasi khidlanan, manusia yang paling hina, yang paling jauh dari taufik adalah orang yang bergantung kepada selain Allah, bergantung sama komentarnya manusia. Ya Allah, stres. Begitu dibully dia galau karena tergantung sama komen orang, tergantung sama pujian orang. Diomongin gundah, tergantung sama perusahaan suruh pakai busana yang mengumbar, dia pakai, hina kan dia nggak punya pendiri, nggak punya suara gitu loh. Kenapa? Karena tergantung sama perusahaan. Beda dengan orang yang berilmu, walaupun dia hanya seorang security atau hanya seorang OB, tapi nggak ada yang bisa beli iman dia. Pak, Bapak begini ya, mohon maaf itu nggak bisa. Oh, nanti Bapak bisa kasih SP2. Saya lebih takut dikasih SP dari Allah daripada dari Bapak. Gitu hadirin. Bumi Allah ini luas. Ingat Ali Imran ayat 26. Yang kasih jabatan itu Allah. Ini yang bikin kita stres nih. Ketika kita tergantung dengan opini komunitas kita, tergantung dengan sudut pandang geng kita, dijauhin sedih karena ketergantungan. Beda orang yang ketergantungan sama Allah, nggak pernah galau. Makanya Nabi nggak pernah galau, Nabi Musa nggak pernah galau, Nabi Musa nggak pernah, Nabi Isa nggak pernah galau, nggak pernah depresi, nggak pernah stres. Yang suka stres siapa? Yang sering dikeluhkan oleh orang yang lagi di bawah tekanan tuh diantaranya kayaknya aku nggak pernah bener di mata kamu ya, begini salah, begitu salah, ini salah. Udah cerai aja deh bang. Tuh karena semua tindak tanduknya itu dibangun di atas ketergantungan sama opini suami. Ya stres. Lihat Asia. Pak Ustadz, pokoknya saya istri yang paling sengsara sedunia. Enggak. Nama suami ibu siapa? Ahmad Pak Ustadz. Ya, Asia itu nama suaminya Fir'aun. Tenang aja dia. Fir'aun tuh. Coba ibu-ibu di belakang. Ada yang nama suaminya Muhammad Fir'aun? Enggak ada. Ini Fir'aun, enggak pakai Muhammad. Yang nyembelih anak kecil laki-laki. Banyak ibu-ibu suaminya kalau Idul Adha nggak berani nyembelih kambing. Ini Asia suaminya nyembelih ngegorok anak. Suami kita masih sujud, bacaannya Subhana Rabbiyal A'la. Asia suaminya ucapannya wa ana rabbukumul a'la. Tuh hadirin, beda. Saya Tuhan yang paling tinggi, Rob yang paling tinggi. Tapi tetap bisa mengontrol diri. Kenapa? Karena nggak tergantung sama suami. Karena nggak tergantung sama suami. Karena tergantungnya sama Allah.
Dan ini terbukti dengan doa yang senantiasa diuntai oleh Asia. Apa kata Asia? Rabbi banili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan rumah atau istana indaka, di sisimu. Dia tergantung sama Allah. Gitu. Jadi semua obat dari segala sesuatu itu ketika kita nggak bergantung sama manusia, dan pondasi kesyirikan itu bergantung kepada manusia. Itu dijelaskan Ibnul Qayyim dalam Madarijus Salikin. Fa asasus syirki wa qa'idatuhu, asas dari kesyirikan dan pondasi dari kesyirikan at-ta'alluq bi ghairillah, bergantung kepada selain Allah. Dan gak enak hidup bergantung kepada manusia, karena semua parameternya manusia. Nah, manusia banyak, gimana antum puaskan manusia? Tapi kalau Allah, kul huwallahu ahad, Allah tuh esa, enak muasinnya, enak cari ridhonya, cuman tunggal. Semua orang berakal sepakat, lebih mudah mencari keridhaan pihak yang tunggal daripada 10 pihak. Capek. Antum cari ridho netizen gimana coba antum? Gak bisa. Repot, ya stres. Dan tergantung, jadi sedih dan bahagianya kita tergantung komen netizen, repot antum hidup. Tergantung di follow atau unfollow mereka, ya gimana? Ya stres. Itu hadirin yang dirahmati Allah. Makanya penduduk Basrah pernah ditanya, siapa orang yang paling mulia di Basrah? Apa kata penduduk Basrah? Al-Hasan, Hasan Al-Basri. Kok bisa? Dia kan bukan orang kaya. Dia bukan orang kaya. Apa kata penduduk Al-Basrah? Ihtajan nasu ilaihi fi dinihim wastaghna anhum fi dunyahum. Semua orang butuh ilmunya Hasan Al-Basri. Dan di waktu yang sama Hasan gak butuh sama dunia kita. Itu orang paling hebat deh. Semua orang butuh sama ilmunya dan dia gak butuh sama dunia yang lain. Jadi gimana barternya? Dia gak butuh. Mau gak mau kan kita harus nurutin dia. Dia ada waktu bisa, gak ada waktu gak bisa. Jadi penduduk Basra gak punya bargaining position di hadapan Hasan Al-Basri. Gak punya posisi tawar. Mau tawar gimana? Hasan Al-Basri gak butuh. Itu kalau antum ngaji, antum gak butuh sama dunia mereka. Gak butuh. Bukan kita gak butuh duit ya, tapi kita gak butuh gak butuh duitnya orang, karena kita yakin Allah Ar-Razzaq. Gitu kan. Karena kita tahu dunia itu seperti salah satu sayap nyamuk. Saya ingin tanya, siapa di antara antum setiap hari mengkonsumsi 5 sayap nyamuk? Ada nggak? Nggak ada kan? Nggak ada. Ya udah gitu aja deh. Jadi antum kalau berhadapan dengan Hasan Al-Basri gimana coba? Misalnya Pak Hasan kita bisa ketemu nanti malam. Mohon maaf saya nggak bisa. Ya nanti malam aja deh, soalnya besok saya sibuk. Ya terserah Anda sibuk, saya bisanya besok. Jadi mau nggak mau tuh yang lain harus ngikutin dia, padahal dia nggak punya uang seperti kekayaan sebagian warga. Ini masalah kebutuhan hadirin. Jadi serendah-rendah level kita di tempat kerja kita bisa bersikap sebagai seorang pemimpin besar kalau kita tidak ketergantungan dengan manusia atau makhluk. Tapi setinggi-tinggi apapun jabatan kita, kalau kita tergantung sama makhluk, udah diinjak-injak deh. Diinjak-injak sama dunia. Itu ya. Saya kenal seseorang, itu dia punya prinsip,
itu kalau dia jalan sama bosnya, ketemu antum, antum pikir dia bosnya dan bosnya bawahannya. Karena dia nggak peduli, tapi santun. Kalau salah, salah, benar-benar. Jadi prinsipnya, ya kalau lo nggak suka, pecat gua aja. Tapi kan orang mikir-mikir, dia punya kemampuan, dia punya keahlian, dia punya ilmu, nggak berani. Dan dia juga nggak kurang ajar. Hadirin, mau eksis itu kata para ulama bukan tergantung sama manusia. Tapi 3 hal, antum punya ilmu, antum amanah, antum punya adab, antum kepake. Punya ilmu, ini kata para ulama klasik, punya ilmu, terus antum amanah, amanah profesional ya. Amanah profesional. Kerja sampai jam 7, kerja jam 7, pulang jam 3 gitu. Itu nggak profesional, kecuali jam 3 pagi. Tapi juga ingat anak istri. Jadi sekali lagi amanah, terus adab. Pertama adab kepada Allah dulu. Kalau antum adab sama Allah, disadap nggak disadap, antum nggak peduli, antum akan menjunjung tinggi integritas. Karena Allah, kita tahu, alam ya'lam bi annallaha yara. Tidakkah dia tahu Allah Maha melihat, as-sami'ul basir. Lalu adab kepada Nabi, ikuti sunnah-sunnahnya. Lalu adab sama orang lain, kepake. Jadi nggak perlu ngejilat, nggak perlu bergantung sama orang. Antum punya ilmu, antum amanah, antum punya adab. Insya Allah sukses. Insya Allah sukses. Nah, orang mayoritas berpikir kita harus tergantung sama orang. Kalau dipecat gimana? Kepake. Antum punya ilmu, kepake. Antum dipecat perusahaan A. Selama antum punya ilmu, kira-kira dilirik sama perusahaan B enggak? Ya sederhana lah. Besok Messi dipecat sama Barcelona. Besok nih, hari Minggu. Kira-kira jadi pengangguran enggak? Nah, gitu aja deh. Kenapa nggak jadi pengangguran? Karena punya ilmu. Ilmu nendang, ilmu gocek. Yang jadi masalah kita nggak punya ilmu, jadi repot. Akhirnya terombang ambing. Dan orang yang punya ilmu agama pasti kan punya keahlian. Karena kan orang yang suka ngaji ini dengar, belajar hadis Nabi. Innallah yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutkina. Allah tuh senang kalau kalian mengerjakan sesuatu profesional, totalitas, bagus hasil kerjanya. Jadi punya ilmu, amanah, adab, sukses. Nggak ada yang bisa tekan antum tuh, nggak ada. Mentok-mentok dipecat akan ditawarkan pihak lain. Yang jadi masalah kita nggak punya keahlian. Yang jadi masalah kita punya keahlian, korup, nggak punya integritas, belagu, sombong. Ya itu membangunkan singa tidur, orang benci sama kita. Tapi kalau antum punya ilmu, amanah, dan punya adab, adab kepada Allah, adab kepada Nabi, adab kepada manusia, sukses, dijamin sukses, insya Allah sukses. Jadi kuncinya bukan tergantung sama manusia, punya kemampuan enggak. Kenapa banyak orang susah nyari pekerjaan nih, tapi di sisi dunia yang lain ada orang-orang belum lulus sudah ditawarin pekerjaan. Intinya kan skill, ilmu. Jadi kita harus berpikir cerdas, apalagi banyak antum anak muda. Ilmu tuh berat. Inna sanulki alaika qaulan tsaqila, kami akan berikan kalian qaulan tsaqila. Ilmu berat tuh, tsaqil itu yang berat. Salah. Jadi yang berat tuh ilmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak bisa antum bertahan kalau cuman sekedar begini aja. Yang jadi masalah ngarep sama orang, jadi penjilat, dompleng, cari link, tapi kemampuan nggak diasah. Kan semuanya di dunia karir seperti itu, di dunia perjodohan begitu. Impiannya muluk-muluk, pokoknya minimal Aisyah Pak Ustadz. Ya boleh sih, tapi Aisyah itu nama suaminya Muhammad. Antum Muhammad bukan, gitu aja. Tapi kalau mau mimpi boleh. Tapi ada resikonya, nggak laku-laku juga. Jadi itu tuh, ilmu, amanah, adab. Antum pegang 3 ini antum sukses insya Allah.
Iya, yang aduh udah jam segini. Masih ada dua lagi padahal ya. Ya kita cukupkan sampai di sini biar pelan-pelan aja. Kita karena ini kajian rutin, kita nggak dikejar-kejar setoran. Ada dua hal yang sangat menarik dijelaskan oleh Ibnu Asyur yang kelima dan keenam. Dan mohon maaf kalau dirasa ada beberapa pengulangan khususnya di poin 1, poin 2 dan poin 3 tadi, dan cukup menghabiskan banyak waktu. Yang pertama, nggak semua diulang, banyak tambahan faedah yang kita sampaikan. Yang kedua, antum harus tahu nih kaidah ilmu. Pengulangan itu pahala. Karena Allah yang berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 55, wa dzakir fa inna dzikratan faul mu'minin. Berilah tadzkir, karena tadzkir itu bermanfaat bagi orang-orang beriman. Bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Tadzkir sebagaimana dijelaskan As-Sa'di, yang pertama artinya mengingatkan atau peringatan, dan yang kedua pengulangan. Jadi artinya berilah peringatan atau pengulangan, itu diulang-ulang kata Allah. Ini perintah loh, ini perintah. Jadi metode ilmu itu harus diulang-ulang. Wa dzakir, perintah, fi'il amr, disuruh ngulang. Kenapa? Karena pengulangan bermanfaat bagi siapa? Orang-orang beriman. Jadi orang-orang beriman nggak pernah boring dengan pengulangan. Orang-orang beriman nggak pernah bete karena dalam pengulangan. Orang-orang beriman nggak pernah sebel dengan pengulang. Ya diulang lagi yang kemarin. Nah itu hati-hati iman kita tuh. Orang beriman seneng tuh kalau diulang. Sebagaimana antum nggak pernah bosan kan baca surat Al-Fatihah sampai An-Nas. Begitu antum khatam Al-Fatihah sampai An-Nas, antum ngapain? Cari surat baru atau antum ngulang dari awal? Hah? Gimana? Antum cari juz 31 atau antum mulai dari awal? Mulai dari awal. Pak Ustadz bosan Pak Ustadz. Ada inovasi kayaknya? Enggak mungkin. Justru Allah katakan dalam Al-Anfal ayat 2, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang beriman jika disebutkan nama Allah hatinya bergetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah, imannya bertambah. Ingat, imannya bertambah, bukan boring. Imannya bertambah. Dan waktu kuliah dulu saya punya dosen usul fikih, beliau senior, sangat senior, orangnya udah tua, dan sebenarnya beliau nggak ngajar lagi, beliau ngajar itu sedekah lah buat kita. Jadi sebenarnya beliau udah pensiun. Itu setiap jam usul fikih itu materi baru hanya 15 menit, 10 sampai 15 menit. Selebihnya diulang pelajaran yang lalu, diulang. Dan terbukti usul fikih yang merupakan pelajaran killer dalam fakultas syariah itu bisa kita pahami dengan taufik dari Allah lalu dengan metode beliau. Jadi materi barunya setiap sesi usul fikih itu seminggu 4 kali, itu setiap sesi usul fikih materi baru hanya 10-15 menit. Selebihnya diulang. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka sesi tanya jawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ustadz, bagaimana jika kita berada di suatu komunitas yang
enggak apa sih? Kongkoan. Oh ya, kongko adalah menjadi budaya. Sedangkan kita newbie. Dan jika kita tidak mengikuti kemungkaran yang ada, kita terancam tersingkir. Padahal kita butuh untuk tetap berada di komunitas tersebut. Bagaimana dengan hal ini ya Ustadz? Khawatir berdosa. Jazakallahu wa iyyakum. Hadirin, untuk diterima dalam komunitas yang berkualitas ya, kan gini aja, kita pakai mapping ya, sibr wa taksim kata para ulama usul. Komunitas di masyarakat, di anak muda itu ada dua, komunitas yang bermanfaat dan komunitas yang tidak bermanfaat bahkan memudaratkan kita. Seorang muslim itu udah nggak bicara lagi komunitas yang memudaratkan kita. Kita hanya bicara komunitas yang bermanfaat. Nah, komunitas yang bermanfaat pada hari ini itu nggak mungkin sempurna 100%. Nggak mungkin sempurna, mau cari di mana. Nah, gimana nih biar kita bisa diterima? Yang pertama, lagi-lagi antum harus punya keahlian lebih. Keahlian lebih. Misalnya saya ambil contoh. Misalnya antum hobi olahraga, hobi bola atau basket. Terus komunitas anak basket atau anak bola antum masih belum sholat. Ingat nggak semuanya demikian ya. Tapi qadarullah komunitas itu nggak sholat, suka ngomongin orang, suka minum dan lain sebagainya. Antum ingin eksis, ingin olahraga, padahal olahraga harus punya teman gitu loh. Tapi nggak mau terpengaruh, pertama itu tadi antum harus punya keahlian. Ya misalnya di komunitas basket tuh, antum nggak mau, pokoknya kalau ngomong-ngomong macam-macam antum nggak mau. Waktu sholat antum sholat. Mereka komen tuh, lo so alim dan seterusnya. Terus antum ambil bola, terus antum ngedang 360 depan mereka. Kira-kira pada diam nggak? Diam. Mereka berani komentar nggak kalau antum sholat? Nggak berani udah. Antum 360 depan mereka. Gitu loh. Bola juga gitu. Antum tendang seperti tendangan melengkung tuh gitu loh. Depan mereka. Ada yang berani komen? Enggak berani komen. Udah terserah dia mau sholat kek, mau baca Quran, yang penting kalau tendangan bebas dia ngambil gol udah. Itu kan. Iya udah. Dia orang nggak peduli lagi. Yang jadi masalah kalian kita pas-pasan. Ya habis kita sama mereka. Repot. Jadi keahlian ini penting teman-teman sekalian. Makanya gunakan waktu seaneh apapun. Bahkan gini lah, kita nggak perlu sebut di masyarakat kita orang sombong aja kepake karena keahlian. Tuh sombong tuh. Oh, saya udah mau muntah Pak Ustadz kalau boleh depan dia. Tapi gimana lagi? Yang paling jago cash flow ya dia. Ya udah mau nggak mau deh. Oh nyebelin banget ya orangnya. Itu yang belagu, kepake gimana? Kalau antum tawadhu, kalian antum melebihi dia atau sama dia. Orang nggak peduli antum mau ngapain. Nggak peduli mau jenggotan kayak, mau ini kayak dan seterusnya. Iya. Saya punya teman, jamaah teman, itu dia di marketing, dia berusaha menampilkan sunnah Nabi SAW, dan pada awalnya atasannya nggak suka. Tapi nggak ada yang berani sama dia karena penjualan dia paling tinggi di antara marketing-marketing yang lain. Iya, terserah. Mau jenggotan kayak, mau kumisan kayak, mau segala macam terserah. Yang penting sekian. Gitu kan orang mikir. Yang jadi masalah lagi-lagi kita nggak punya keahlian, nggak dipakai. Oh, yang lebih aneh dari kita banyak kok di Jakarta. Antum mau cari stok orang aneh kayak apa di Jakarta? Komplit. Yang lebih aneh dari antum banyak di Jakarta. Tapi kenapa sebagian mereka benar-benar dipakai punya jabatan, eksis,
Padahal ketika ngeliat dia ngumpul sama teman-teman, dia paling aneh. Karena dia punya keahlian, punya ilmu. Makanya kan ilmu, amanat, adab, udah jadi insya Allah. Jadi bukan tenggelam dalam kemaksiatan, itu orang nggak punya prinsip. Itu nggak punya kemampuan, akhirnya mau nggak mau shortcut. Ya udah gabung aja deh. Nggak bisa. Orang yang tegas itu punya prinsip, nggak bisa diatur. Nggak bisa diatur. Dalam bentuk positif ya nggak bisa diaturnya ya. Begitu hadirin sekalian. Insya Allah pakai. Dan itu tadi, kalau antum diasingkan sama komunitas itu, ya komunitas kalian akan merapat. Asal jago. Jadi ini cocok banget dengan kajian tadi. Jangan bergantung sama manusia. Tapi bukan sombong ya, bukan merasa diri paling hebat. Justru karena kita yakin benar bahwa yang mengatur semua alam semesta adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi antum kalau bisa jadi master class di sebuah bidang. Lalu melahirkan masterpiece di sebuah bidang. Gak ada yang otak-atik antum. Apalagi sholatnya rajin, puasanya, zikirnya. Gak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang mau nolak orangnya begitu? Tawadu, qanaah, dikasih gaji rendah mau, kan qanaah tuh. Oh, diterima udah. Masya Allah deh. Kalau mau, kalau nggak mau nggak masalah. Itu antum kan banyak yang masih muda nih, harus punya keahlian. Dan sekali lagi keahlian nggak perlu harus berdasi, harus punya kartu nama, nggak perlu. Utsman punya kartu nama nggak punya. Asal antum punya kalian di sebuah bidang aja, insya Allah kepake. Walaupun bidangnya bidang kaki 5, kepake insya Allah, kepake. Dan tetap bersikap bijak, santun, beradab sama komunitas kita. Terus sering-sering neraktir gitu loh. Jadi begitu ada gibah, antum walk out gitu loh. Jadi, oh ini udah gibah nih, antum walk out. Tapi ninggalin pisang goreng gitu. Mohon maaf gue gak ikutan nih, ini ada pisang 15, tahu isi 20, risol 17. Oh, kira-kira diomelin gak antum walk out? Coba. Serius nih tanya. Ketika antum walk out, disinisin sama yang lain gak? Enggak. Gitu. Enggak. Senyum mereka. Yaudah gak apa-apa deh. Tapi kan risolnya gak dibawa kan? Enggak. Risol tinggal di sini. Yaudah. Lo boleh walk out asal risol di sini. Gitu. Bisa. Ya kan mentaklif. Itu kan ta'awun. Enggak, itu taklif. Taklif, mu'allaf. Dalam ilmu fikih itu mu'allaf. Jadi punya keahlian, terus punya adab, sering-sering traktir, banyak dekatkan diri sama Allah, insya Allah sukses lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pandangan Islam terhadap sebuah janji pada 2016 kalau saya sempat memiliki ketertarikan dengan akhwat. Kami sempat berteman sangat akrab. Hubungan kedekatan itu saya maksudkan untuk mengetahui karakternya. Semakin hari saya pun semakin tertarik. Pada suatu ketika saya mengungkapkan ketertarikan saya dengannya. Pada saat itu saya berjanji padanya untuk meminangnya. Tapi bukan dalam waktu dekat. Saya berjanji meminangnya 3 tahun lagi. 2019. Ini habis pemilu berarti ini. 2019. Saya berjanji akan meminangnya, datang ke walinya. Dia belum ada lamaran yang diterima ataupun belum menikah. Jika ya, dia belum menerima atau belum menikah. Bagaimana saya dengan janji tersebut? Dari saat itu hingga sekarang saya belum berkomunikasi secara intens.
Iya, terima kasih jazakallahu khair atas pertanyaannya. Eh, Berarti ini bukan khitbah ya, khitbah kan ke wali. Nggak ada status apapun dan boleh di cancel kalau kan inti pernikahan kan kalau nggak akad khitbah ini bukan akad, ini bukan khitbah, ini hanya sekedar menyampaikan saja. Dan kita tahu kaidah dalam masalah janji, dalam ilmu fikih janji itu bisa dibatalkan atau di reschedule selama pemberitahuannya bukan di hari H atau setelah berlalu. Boleh, nggak ada masalah. Antum buat janji dengan teman hari Senin, besok boleh nggak antum cancel? Boleh. Tapi kalau lebih spesifik hukumnya makruh. Kenapa makruh? Karena bisa jadi orang sudah kosongin jadwalnya sama buat kita. Tiba-tiba kita batalkan, kan kesian. Apalagi ibu-ibu gitu loh. Ibu-ibu kan udah belanja, udah pesen catering, tiba-tiba batal. Itu jangan sampai demikian. Jadi intinya insya Allah nggak masalah. Dan sekali lagi, kalau masih 3 tahun lagi mah jangan ta'aruf dulu gitu loh. Walaupun dengan dalih mengetahui karakternya, karena 3 tahun bisa berubah lagi. Saya ingin tanya, pola pikir antum hari ini dengan 3 tahun yang lalu sama apa enggak? Beda, berarti kan harus deket-deket lagi nih. Karena udah bisa jadi beda, udah 3 tahun. Gitulah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ibu 2 anak, 6 tahun, 4 tahun. Kami memutuskan untuk homeschooling. Salahkah saya jika saya hanya mengajarkan ilmu agama, terutama adab dan sholat sebelum ilmu yang lain, ilmu dunia? Di manakah posisi minat dan bakat dalam ilmu atau menuntut ilmu, terutama ilmu din? Iya, terima kasih jazakallah atas pertanyaannya. Yang pertama, ini panjang ya, ini butuh sesi khusus. Homeschooling bagus asal kita memang punya konsep dan seorang pendidik. Kalau nggak punya konsep dan bukan seorang pendidik, bisa lebih berantakan. Dan patternnya ada di dunia para ulama. Saya sempat sedikit mention ucapan Ibnu Hajj dalam kitabnya Al-Madkhal tentang sekelumit dari konsep para ulama dulu. Jadi kita harus tahu ilmu apa saja, lalu bakat anak kita seperti apa, dan lain-lain itu semua komplit. Cuman pertanyaannya sudah tahu atau belum? Kalau belum tahu harus cari tahu sebelum kita menjalankan program homeschooling. Dan minat dan bakat anak itu penting. Bahkan Syekh Ibrahim Ruhaili, pengisi di Masjidin Nabawi, dalam kitabnya Al-Hikmah, itu beliau menekankan masalah ini. Pentingnya seorang guru atau orang tua mengetahui minat, passion, dan bakat seorang anak. Sebagaimana Nabi punya keahlian untuk membaca hal tersebut. Makanya kata beliau, Ibnu Abbas didoakan secara spesifik. Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah pemahaman kepada agama dan ajarkan tafsir Al-Quran. Dan Ibnu Abbas yang ditekankan karena bakat dan passion Ibnu Abbas ke arah sana. Khalid bin Walid disuruh perang karena passion dan bakatnya ke sana. Jadi ini adalah sebuah hal besar. Jangan asal-asalan, harus benar-benar on the track. Ya sama, antum mau mau belajar berenang, semangat, tapi modalnya hanya nyemplung ke kolam 3 meter, nggak tahu cara belajar renang dari A sampai Z, ya tenggelam dan keahliannya cuman gaya batu, yang lain nggak bisa. Akhirnya su'ul khatimah. Iya, meninggal. Karena nggak tahu caranya. Semua tuh ada caranya.
harus belajar dulu, jangan main asal-asal demikian. Apalagi yang kita pertaruhkan anak kita sendiri. Kalau salah fatal, nggak bisa diulang, nggak bisa di restart. Ya mungkin itu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana caranya agar side effect di dunia juga diampuni Ustaz, jazakallahu khairan. Iya, terima kasih, jazakallahu khair. Side effect di dunia itu dihilangkan. Sebagian para ulama usul fikih menjelaskan jika motif kita melakukan kemungkaran itu dibenarkan oleh syariat. Jadi motif kita melakukan kemaksiatan atau kemungkaran dibenarkan oleh syariat. Sebagian ulama usul fikih memberikan contoh seperti makan babi. Makan babi haram dan ada side effect di dunia maupun di akhirat. Namun jika antum makan babi karena terdampar dalam sebuah hutan, pulau dan hutan, dan nggak ada binatang kecuali babi di sana, maka antum boleh makan babi karena darurat. Ad-darurah tubihul mahdurah dalam kaidah fikih. Kondisi darurat menghalalkan yang hukumnya awalnya haram. Nah, ulama usul fikih mengatakan ketika antum makan babi dalam kondisi darurat itu bukan hanya dosanya yang dihilangkan, tapi side effect dunianya juga dihilangkan. Jadi cacing-cacingnya, bakterinya, semuanya dihilangkan. Seperti antum makan makanan halal. Dan itu hanya berlaku jadi kalau kita makan babi dalam kondisi normal, itu side effect-nya kena semua tuh, dosa di akhirat kena. Lalu di dunia yaitu tadi kalau mungkin ada cacing-cacingnya, ada bakterinya, ada virusnya, kena semua. Tapi begitu antum makan karena motifnya darurat dan Allah membolehkan kalau darurat, maka semuanya dihilangkan oleh Allah. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Jadi seperti antum makan ayam bakar gitu. Tapi antum ingat kaidah fikih yang lain berbunyi ad-darurah tuqaddar biqadariha. Darurat itu seperlunya. Jadi antum lihat kira-kira saya kalau nggak makan babi mati apa enggak? Oh mati. Untuk berapa hari saya harus makan ini agar saya bisa bertahan hidup? Kalau cuman untuk kalau untuk bertahan hidup antum hanya butuh 3 suap, ya antum hanya boleh makan 3 suap. Jangan nambah jadi 3 piring. Bang, satu lagi bang. Loh, kok bang satu lagi? Uang ini di tengah hutan, bang satu lagi. Jadi begitu suapan ketiga, suapan pertama, kedua, ketiga itu kayak makan ayam bakar tuh. Begitu keempat, babi lagi. Dan apa susahnya bagi Allah? Allah bisa ciptakan semuanya, apalagi cuman itu doang. Jadi selama motifnya dibenarkan oleh syariat, insya Allah efeknya hilang dan tidak berlaku. Mungkin ini. Cukup ya hadirin ya, sudah jam 9. Terima kasih jazakallahu khairan atas atensi dan perhatiannya. Ini ada pertanyaan penting satu lagi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan tentang talak ya. Apakah ada dalil ketika suami menjatuhkan talak pada istri maka suami harus menyerahkan istri kepada walinya atau keluarganya seperti saat datang melamar? Sementara istri sudah pulang ke rumah orang tuanya duluan, meninggalkan rumah suaminya sesaat setelah ditalak, bukan karena diusir oleh suami atau keluarga suami. Jawabannya tergantung talaknya talak berapa.
Kalau talak satu, talak dua, istri nggak boleh keluar dari rumah. Nggak boleh keluar dari rumah. Itu masih sah suami istri. Bahkan suami nggak boleh keluarkan istrinya dari rumah. Dalilnya surat At-Tolak ayat 1 hadirin. Surat At-Tolak ayat 1, la tukhrijuhunna min buyutihin wala yakhrujna illa ayyatina bifahishatim mubayyinah. Janganlah kalian mengusir istri kalian dari rumah mereka, dan mereka nggak boleh keluar, nggak boleh diusir, dan istri nggak boleh balik duluan kecuali melakukan zina, fahisyah mubayyinah, melakukan zina. Jadi nggak boleh. Dan ini kasus kejadian. Inilah pentingnya ilmu. Karena kita nggak tahu ilmu, akhirnya istri ke rumah orang tua, seharusnya kan nggak boleh, harus tetap di rumah. Ini karena nggak tahu ilmunya ke rumah orang tua. Akhirnya masalah tambah besar atau tambah mengkerucut? Tambah besar. Ya orang tua kan kepo, pengen tahu kenapa kamu gitu loh. Bawa koper terus sambil nangis-nangis gitu loh. Akhirnya dikorek-korek gitu loh. Marahlah orang tua. Mamamu aja yang lahirin kamu, nggak pernah bentak-bentak kamu, dia lagi bentak-bentak. Mama nggak terima. Akhirnya udah ma, aku udah maafin, nggak bisa gitu. Akhirnya mamanya yang sewot. Gitu, iya benar. Mamanya namanya perempuan nggak bisa pendam sendiri, ceritalah sama kakak-kakak perempuannya. Oh semua emosi gitu loh. Kakak-kakak perempuannya emosi juga, ceritalah sama sepupu-sepupu. Oh tambah seru deh. Seru deh. Udah. Mayoritas nggak akan rujuk lagi, mayoritas. Udah gitu mamanya telepon besannya, berantem lah antar besan, gitu loh. Kalau udah antar besan berantem repot udah. Akhirnya pisah udah. Ini masalahnya, ilmu ini penting hadir, ini kebutuhan. Ya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.